Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Takonegi Samila, kelas IAT 1A akan merangkum mengenai 5 bab terakhir pada mata kuliah studi Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu bab qasam Al-Quran. Qasam secara bahasa bermakna sumpah. Qasam didefinisikan sebagai mengikat jiwa dengan mencegah dari sesuatu dengan menyebut suatu makna yang diagungkan oleh orang yang bersumpah, baik secara hakiki maupun menurut keyakinan. Nah, kemudian unsur aksam. Unsur aksam terdiri dari 3. Yang pertama, sigot qasam. Sigot qasam yaitu digunakan untuk menunjukkan qasam atau sumpah baik secara bentuk fiil maupun huruf seperti ba, ta, dan waw sebagai pengganti fiil qasam karena sumpah sering digunakan dalam keseharian. Nah, kemudian yang kedua yaitu muqsam bih. Muqsam bih ialah sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dalam Al-Quran ada kalanya dengan memaknai nama Allah dan ada kalanya menggunakan nama-nama ciptaannya. Kemudian unsur yang ketiga ialah muqsam alaih. Muqsam alaih ialah berita yang diperkuat dengan sumpah, yaitu berupa ucapan yang ingin diterima atau dipercaya oleh orang yang mendengar, lalu diperkuat dengan sumpah tersebut. Nah, dalam muqsam alaih ada 2 jenis. Yang pertama disebutkan secara tegas. Dan yang kedua ialah yang dihilangkan atau dibuang karena 2 alasan. Yang pertama, 1. Dalam muqsam bih sudah terkandung makna muqsam alaih. Dan yang kedua, qasam tidak menemukan jawaban karena sudah dapat dipahami dari redaksi ayat. Jenis-jenis aksam. Jenis yang pertama yaitu qasam zahir. Qasam zahir ialah sumpah yang secara jelas menyebutkan fiil dan menyebutkan muqsam bih. Ada juga fiil-fiil qasamnya yang dibuang seperti pada umumnya. Cukup dengan menyebut huruf ba, wawu, dan ta. Terkadang huruf la'an nafiyah yang menunjukkan peningkaran dimasukkan ke dalam fiil qasam di beberapa tempat. Seperti firman Allah yaitu la uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian jenis yang kedua yaitu qasam mudmar atau qasam yang bersembunyi. Ialah kalimat sumpah yang tidak secara jelas menyebut fiil qasam maupun muqsam bih, tapi hanya ditunjukkan oleh lam takkid yang dimasukkan ke dalam jawab qasam. Seperti firman Allah yakni la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Nah, kemudian kita masuk pembahasan kedua yaitu mengenai amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran secara bahasa yaitu perumpamaan sama atau serupa. Secara terminologi atau secara istilah ialah amsal merupakan ungkapan-ungkapan yang berisi perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, baik yang di dalamnya terdapat pesan, hikmah maupun pelajaran untuk menyentuh hati dan menjadi pengingat karena telah memberikan kesan dan pesan yang indah dan mudah dipahami oleh penerima. Yang kedua yaitu manfaat amsal. Manfaat amsal yang pertama menjelaskan sesuatu yang lebih abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Kedua, memberikan pujian. Ketiga, melarang atau menjauhkan. Yang keempat, mencela atau menghina. Kedua, mengemukakan sesuatu yang tidak terlihat. Dan yang ketiga, menyatukan makna menjadi ungkapan yang jelas. Dan macam-macam amsal. Yang pertama, amsal al-musahharah atau al-qiyasiyah ialah perumpamaan yang di dalamnya menggunakan lafal amsal atau sesuatu yang menunjukkan kepada pengertian lafal tersebut. Tasbih dengan menggunakan huruf kaf. Seperti surat Al-Baqarah ayat 17, masaluhum kamasalil ladzi tawqada naran falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim ila akhirih. Kemudian yang kedua yaitu
Amsal al-kaminah. Amsal al-kaminah ialah suatu perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan secara jelas, baik lafal tamsil, perumpamaan secara langsung, keadaan sifat-sifatnya, dan tidak boleh dijelaskan secara pasti mengenai sifat terjadinya peristiwa. Tetapi lafal yang digunakan adalah menunjuk kepada makna tersiratnya yang indah dan menarik dalam susunan kata atau kalimat, serta mempunyai pengaruh tersendiri bila kalimat itu digunakan untuk makna yang serupa dengannya. Kemudian yang ketiga yaitu amsal al-mursalah. Amsal al-mursalah ialah kalimat-kalimat itu bebas, tidak menggunakan lafal tasbih secara jelas, tapi kalimat-kalimat itu berlaku atau berfungsi sebagai masal yang mana di dalamnya terdapat peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebenarnya Quran surat Ali Imran ayat 90 yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 92. Kemudian bahasa ketiga yaitu ilmu qiraat. Ilmu qiraat secara terminologi merupakan bentuk secara bahasa berasal dari masdar dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang berarti bacaan. Secara terminologi didefinisikan oleh Abdul Fattah Al-Qoti dalam Al-Budur Al-Zahirah fil Qira'at Al-Asyar Al-Mutawatirah, yaitu ilmu qiraat merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan kata-kata Al-Quran. Berikut cara penyampaiannya, baik yang disepakati maupun yang dikhilafkan, dengan cara menyandarkan setiap bacaannya kepada salah seorang imam qiraat. Nah, sejarah qiraat sendiri perluasan oleh para sahabat tabi'in mendorong untuk para sahabat menyebarkan mushaf Al-Quran tersebut, sehingga para ulama menulis qiraat-qiraat ini sebagaimana menjadi masyhur. Kemudian Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa imam dan ahli qiraat itu tersebar ke semua penjuru pusat Islam. Mereka antara lain di Madinah yaitu Abu Ja'far Yazid ibnu Al-Qaqqa, Syaiban ibnu Namsah, dan Nafi ibnu Abdirrahman. Kemudian di Mekah Abdullah ibnu Kasir dan Humaid ibnu Qais Al-A'raj. Di Kufah yaitu Yahya bin Wasab dan Asim ibnu Abi An-Nujud. Di Basrah Abdullah ibnu Abi Ishaq dan Isa ibnu Aru. Di Syam Abdullah ibnu Amid dan Atiyah ibnu Qais Al-Kitabi. Kemudian setelah itu yaitu mengenal qiraah dalam Al-Quran. Mengenal qiraah dari Al-Quran, kita akan membahas definisi qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah menurut terminologi qiraat, ya lebih tepatnya Imam Al-Zarqani Al-Manahal dalam Manahil Al-Irfan, qiraat ialah suatu mazhab aliran yang dianut oleh imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam melafadzkan Al-Quran
serta perbedaannya dari segi bentuk-bentuknya. Jadi ada beberapa madhab yang menyebabkan imam-imam tersebut berbeda dalam pembacaan kiroahnya. Faktor perbedaan kiroah sab'ah yang pertama yaitu perbedaan syakal, harokah atau huruf. Karena mushaf-mushaf terdahulu tidak menggunakan syakal dan harokah, maka para imam kiroah membantu memberikan bentuk-bentuk kiroah. Dari situlah kan di dahulu tidak ada syakal maupun harokat, maka imam-imam tersebut, imam-imam yang ahli dalam Al-Quran memberikan syakal. Dari situ kan setiap imam memiliki perbedaan pendapat yang menjadikan kiroah dalam pembacaan Al-Quran dalam pembacaan menjadikan berbeda-beda. Nabi sendiri versi yang kedua, faktor yang kedua yaitu Nabi sendiri melantunkan berbagai versi kiroah di depan sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak hanya melantunkan satu kiroah saja, melainkan banyak dalam pengucapannya. Nah, kemudian nama imam kiroah sab'ah yang pertama Nafi ibnu Abd ar-Rahman ibnu Abi Nuaim, wafat tahun 169 Hijriah. Kedua Asim ibnu Abi al-Nujud Abu Bakar al-Asadi al-Kuf, wafat tahun 128 Hijriah. Yang ketiga Abu Amro ibnu al-A'la ibnu Ammar ibnu Abdullah al-Basri, yang wafat 154 Hijriah. Kemudian Al-Kisai Abu Ali ibnu Hamzah al-Asadi, yang wafat tahun 189 Hijriah. Yang kelima Abdullah ibnu Kasir, yang wafat tahun 120 Hijriah. Yang keenam yaitu Hamzah ibnu Habib bin Umar ibnu Ismail al-Zayyad al-Timi, yang wafat tahun 156 Hijriah. Dan yang terakhir ialah Abdullah ibnu Amir ibnu Yazid ibnu Tamim ibnu Rabi'ah al-Yahsubin, yang wafat pada tahun 118 Hijriah. Contoh qiraah sab'ah. Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah SWT berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Pada frasa ayat di atas, Imam Ibnu Katsir, Abu Amru, Nafi, Asim, dan Ibnu Amir membaca husnan. Nah, sedangkan Hamzah dan Al-Qasim menjadi hasanan. Linnasi husnan. Jadi Imam Ibnu Katsir, Abu Amru, Nafi, Asim, dan Ibnu Amir membacanya wa qulu linnasi husnan. Sedangkan Hamzah dan Al-Kisai membacanya hasanan, wa qulu linnasi hasanan. Jadi, nah, karena sebuah ini didukung oleh arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk ke pembahasan terakhir, ialah mengenai nasikh dan manskh. Pengertian secara bahasa naskh memiliki arti yang sama dengan izalah, yaitu menghilangkan. Sedangkan menurut istilah, naskh adalah membatalkan atau menghapus dalil hukum syara' dengan dalil hukum syara' lain yang datang setelah dalil hukum yang dihapus tersebut. Nasikh sendiri merupakan pelaku naskh tersebut. Nasikh ialah Allah SWT. Artinya bahwa sebenarnya yang menghapus dan mengganti hukum-hukum syara' itu hanya Allah SWT.
Dari segi istilah mereka jelaskan bahwa mansukh, kemudian mangsuh. Dari segi istilah yaitu hukum syara yang berasal dari dalil syara awal yang belum ditinjau dari segi bahasa. Mansuh berarti penghapusan, penghilangan atau perpindahan. Sedangkan diubah dengan cara dibatalkan atau diganti dengan hukum yang berasal dari dalil syara berikutnya. Syarat-syarat dalam nas. Yang pertama ialah hukum yang mansukh adalah hukum syara. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansukh. Ketiga, kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat dibatasi oleh waktu tertentu. Hukum dalam naskh. Yang pertama ada nas ialah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasih, dalil yang menghapus hukum yang telah ada. Yang ketiga, mansukh, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat, mansukh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum. Pedoman mengetahui nas dan maksud. Yang pertama, keterangan tegas dari Nabi atau para sahabat. Yang kedua, kesepakatan umat bahwa ayat mana saja yang termasuk nasih dan mansukh. Dan yang terakhir, berdasarkan sejarahnya dapat mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Jenis-jenis nas. Nas Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama yang menerima adanya nas sepakat dengan adanya nas Al-Quran dengan Al-Quran, dan menurut pendapat mereka memang demikian adanya. Nah, yang kemudian jenis yang kedua, nas Al-Quran dengan As-Sunnah. Ada macam-macam. Nas Al-Quran dengan hadis ahad, nas Al-Quran dengan hadis mutawatir, nas Al-Quran dengan Al-Quran, dan nas Al-Quran nas As-Sunnah dengan Al-Quran, dan nas As-Sunnah dengan As-Sunnah. Nas Al-Quran dengan hadis ahad. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Quran tidak boleh dinaskan dengan hadis ahad dikarenakan Al-Quran adalah mutawatir, sedangkan hadis yang bersifat zanni atau dugaan, di mana tidak sah menasakh sesuatu yang jelas diketahui dengan sesuatu yang masih meragukan. Jadi kalau hadis ahad itu kan masih bersifat don, sedangkan Al-Quran kan bersifat pasti. Jadi tidak bisa sesuatu yang pasti dinasahkan dengan sesuatu yang belum pasti. Kemudian yang kedua, nas Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nas ini diperbolehkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Abu Hanifah dalam satu riwayat, sebab keduanya sama-sama termasuk wahyu. Sedangkan Asy-Syafi'i, Zahiriyah, dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain menolak nas ini. Nah, kemudian yang ketiga, nas As-Sunnah dengan Al-Quran. Jumhur ulama memperbolehkan nas yang seperti ini, tetapi nas versi ini pun ditolak oleh Syafi'i dalam salah satu riwayat. Menurutnya, apa saja yang ditetapkan sunnah telah didukung oleh Al-Quran, dan apa saja yang ditetapkan oleh Al-Quran tentu didukung pula oleh sunnah. Kemudian yang terakhir yaitu nas As-Sunnah dengan As-Sunnah. Dalam bagian ini nas terbagi menjadi 4 macam, yaitu nas sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, nas sunnah ahad dengan sunnah ahad, nas sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, 4 nas sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. Kemudian nas berdasarkan kejelasan dan cakupannya. Yang pertama, nas sharih, yaitu ayat yang jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Yang kedua, nas kulli, yaitu menghapus hukum sebelumnya secara keseluruhan. Yang ketiga, nas dhimmi, ialah jika terdapat dua nas yang saling bertentangan dan tidak ada dikompromikan, keduanya menghadapi masalah yang sama. Setelah keduanya diketahui waktu turunnya, maka ayat yang kemudian menghapus ayat-ayat sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu nas juz'i, ialah menasak hukum yang mencakup semua orang dengan hukum yang mencakup beberapa orang, atau menasak hukum mutlak dengan hukum muqayyad atau terbatas.
nas berdasarkan segi bacaan dan tilawahnya. Yang pertama ialah nas tilawah, bacaan dan hukum secara bersamaan. Yang kedua nas hukum, sedang tilawahnya tetap. Dan yang ketiga nas tilawah, sedangkan hukumnya tetap. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.